Kehidupan singa jantan Afrika yang sangat mengejutkan. Mungkin dari Sobat Winlife belum banyak yang mengetahui fakta ini, kehidupan singa jantan di Afrika yang cepat, ganas, dan sangat singkat. Kematian seekor singa di sabana Kenya yang indah jarang menarik hati orang, bahkan di negara di mana wisata satwa liar merupakan pilar utama perekonomian negara tersebut. Namun ketika salah satu singa jantan yang paling banyak dilacak di Masai Mara yang terkenal di Kenya dibunuh pada tanggal 24 Juli 2023, dunia mulai memperhatikannya. Singa itu terbunuh dalam pertarungan dengan koalisi 3 singa jantan dari kelompok saingannya, menarik perhatian pada kehidupan singa jantan yang sangat berisiko dan berbahaya. Singa diorganisir dalam kelompok keluarga yang dikenal sebagai kebanggaan. Setiap kelompok terdiri dari beberapa singa betina yang berkerabat. Satu atau lebih singa jantan dewasa juga akan hadir. Dalam imajinasi masyarakat, singa jantan lebih dikenal dengan mempopulerkan citranya sebagai raja hutan. Keberanian, kekuatan, dan ukuran mereka, hanya harimau yang lebih besar, cocok dengan profil ini. Namun kenyataannya, singa jantan menjalani kehidupan yang jauh lebih rentan. 1 dari 2 singa jantan mati pada tahun pertama kehidupannya. Sejak seekor singa jantan lahir, ia menghadapi berbagai tantangan mulai dari gigitan ular dan hiena yang kelaparan hingga pembunuhan bayi di tangan singa jantan lainnya. Jika singa jantan berhasil melewati tahun pertama kehidupannya, dan kemudian mencapai kemerdekaan sekitar usia 3 tahun, mereka meninggalkan harga dirinya untuk periode nomaden. Pengembara menjalani kehidupan yang berbahaya, melewati wilayah koalisi laki-laki yang sudah mapan. Di luar sana, hanya sedikit yang bisa mencapai usia 10 tahun. Tampaknya singa jantan tidak akan pernah selamat. Kita tahu dari bukti yang dikumpulkan oleh Kenya Wildlife Trust, pemandu penduduk, dan wisatawan bahwa singa yang mati terbunuh mengatur dan menerima banyak pemukulan dari singa jantan lainnya. Kita juga tahu bahwa singa, yang hidup sampai usia 12 tahun, akhirnya dibunuh oleh 3 singa yang lebih muda dan lebih kuat. Kehidupan menjadi penuh lingkaran, para pembunuh seringkali menjadi korban mereka sendiri, singa-singa yang lebih muda dan kurang ajar, atau mereka yang berada dalam koalisi yang lebih besar dan dengan demikian lebih kuat. Kami adalah 3 peneliti dengan lebih dari 50 tahun pengalaman gabungan dalam bidang ekologi kucing besar, konservasi, dan kompleksitas kehidupan manusia dan satwa liar bersama-sama. Kami mendasarkan komentar kami pada informasi ekstensif yang dikumpulkan oleh organisasi konservasi, ilmuwan independen, dan pemandu wisata yang bekerja di Masai Mara. Informasi tentang singa dikumpulkan terutama melalui data penampakan yang dikumpulkan oleh entitas ini dari waktu ke waktu. Seringkali kelangsungan hidup singa jantan ditentukan oleh ukuran dan kekuatan koalisi mereka, serta komposisi lanskap singa pada umumnya. Hal ini terkadang ada hubungannya dengan konservasi terutama ketika singa keluar dari taman nasional atau ketika singa jantan diburu setelah meninggalkan kawasan yang dilindungi. Ancaman terbesar bagi singa jantan muda adalah paparannya terhadap singa jantan lain yang bukan ayah atau pamannya. Sejumlah penelitian dari Serengeti di Tanzania hingga Zimbabwe menunjukkan bahwa penyebab kematian singa yang paling signifikan pada tahun pertama kehidupan seekor singa disebabkan oleh singa jantan lain yang membunuh mereka selama pembunuhan bayi. Hal ini melibatkan pejantan yang masuk untuk mencari dan membunuh anak pejantan lain atau mengusir pejantan muda, dan mencoba untuk mengambil alih kebanggaan. Membunuh anak-anaknya mempercepat timbulnya estrus pada betina kebanggaan sehingga kemungkinan besar akan meningkatkan keberhasilan reproduksi pejantan yang masuk. Kebanyakan singa yang tersingkir dari harga dirinya ketika masih sangat muda tidak dapat bertahan hidup. Anak-anaknya yang bertahan hidup hingga kemerdekaan sekitar usia 3 tahun harus meninggalkan harga dirinya untuk menjalani masa nomaden. Selama masa ini, mereka bergabung dengan sepupu, saudara laki-laki, dan terkadang laki-laki yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan usia yang sama untuk membentuk apa yang oleh para ahli biologi disebut koalisi. Kekuatan koalisi meningkat secara dramatis seiring dengan besarnya kelompok. Kekuatan ini dapat ditentukan oleh jumlah kebanggaan berbeda yang kemungkinan besar akan dikuasai oleh koalisi-koalisi ini, jumlah keturunan yang akan mereka hasilkan, dan berapa kali mereka berhasil mempertahankan kebanggaan mereka dari serangan kekerasan dari singa jantan tetangga dan koalisi mereka. Pengorbanan dari koalisi yang lebih besar melemahkan peluang reproduksi singa jantan. 3 hukum alam liar, kawan, lindungi, lawan.
Ini adalah 3 prinsip hidup dan mati yang dipegang sebagian besar hewan jantan di dunia hewan dan hal ini sangat berlaku bagi singa jantan. Ketika singa jantan berada di puncak kehidupannya antara usia 5 dan 9 tahun, mereka akan berusaha untuk memiliki anak sebanyak yang mereka bisa. Dan mereka akan melakukan yang terbaik untuk melindungi dan menjaga sebanyak mungkin kebanggaan. Namun ada perbedaan tipis antara memegang kepemilikan atas banyak kelompok berbeda, dan berhasil membela mereka dan anak-anak mereka. Ketika perkelahian terjadi antara singa jantan, mereka biasanya memperebutkan wilayah dan hak berkembang biak. Kadang-kadang mereka hanya sekedar pertengkaran antar rekan koalisi. Di lain waktu, pertempuran yang terjadi cukup besar sehingga menyebabkan perpecahan dan perpecahan dalam koalisi. Namun dalam banyak kasus, pertikaian terjadi antara koalisi yang bersaing. Selama pertarungan ini, singa melakukan serangkaian aktivitas tubuh dan penciuman termasuk postur, mengaum dan menggeram, menampar, dan menggigit, dan bahkan buang air kecil dan demarkasi wilayah. Untuk konservasi, lihatlah singa betina. Dalam hal konservasi spesies singa, penting untuk memperhatikan singa betina. Mereka adalah penjaga kesehatan suatu populasi, khususnya jumlah hewan dalam suatu kelompok, dan yang lebih penting adalah rasio singa betina dan singa. Populasi yang sehat dapat mengharapkan rasio sekitar 2 betina untuk setiap jantan, namun ketika berada di bawah tekanan karena perburuan liar, pembunuhan oleh peternak sapi dan hilangnya mangsa, rasio ini berbalik ke arah jantan. Kisah Isai menyoroti bagaimana, meskipun berstatus sebagai raja para binatang buas, singa tetap rentan. Meskipun dalam kasus ini, penyebab kematiannya adalah singa lain, yang lebih umum adalah singa mati di tangan manusia. Hal ini bisa terjadi karena ditembak atau diracuni untuk melindungi ternak, diburu untuk diambil bagian tubuhnya, atau ditangkap sebagai tangkapan sampingan dalam perangkap dan jerat yang dipasang untuk hewan lain oleh pemburu daging hewan liar. Di sisi positifnya, dinamika kebanggaan dan cobaan serta kesengsaraan yang menakjubkan dari masing-masing singa dapat membantu menangkap imajinasi masyarakat dan menumbuhkan kecintaan terhadap spesies dan satwa liar lainnya. Meskipun tekanan manusia tinggi, Kenya masih memiliki populasi singa yang besar dan sejumlah kawasan satwa liar yang ikonik. Aset-aset ini merupakan sumber kebanggaan bagi banyak warga Kenya, dan memang demikian adanya. Walaupun singa adalah raja hutan dan hewan yang termasuk paling banyak membunuh, tapi kehidupan singa cukup bisa membuat kita sedih ya Sobat Winlife. Pasalnya singa harus bisa bertahan hidup dengan melawan singa-singa lainnya dan belum lagi harus bertarung melawan hewan buruannya. Dan untuk Sobat Winlife, saya minta untuk mensupport channel ini dengan mensubscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa terus memberikan informasi, pengetahuan tentang hewan-hewan lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.